Hai semuanya, kembali lagi dengan saya di channel Box. Pada kesempatan kali ini, saya akan merangkum sebuah film berjudul The Legend of Gravekeepers. Tanpa spoiler di awal, yuk kita langsung masuk ke alur ceritanya. Diceritakan menurut legenda, Lucy membantu Kaisar pertama Qin membangun makam Kaisar pertama Qin dan juga membangun 9 makam yang menakjubkan, yaitu tempat harta karun langka dunia disembunyikan. Lucy diberi gelar Raja Makam oleh Kaisar pertama Qin dan juga ia mendirikan sekte makam yang bertanggung jawab untuk menjaga makam kekaisaran. Untuk mencegah keturunan sekte makam mencuri apa yang dipercayakan kepada mereka, Lucy membagi sekte makam ke dalam sekte perampokan makam keluarga Luo dan sekte penjaga makam keluarga Murong. Dalam 1000 tahun terakhir, kedua sekte menjaga keseimbangan yang baik dan keluarga Murong mematuhi tugas mereka dan mengikuti aturan. Mereka telah menduduki posisi Raja Makam selama lebih dari 10 generasi. Namun dalam periode 5 dinasti dan 10 kerajaan yang bergolak, Murong Xian menduduki posisi tersebut. Dan rumor bahwa ia telah mencuri apa yang telah dipercayakan kepadanya menyebar seperti api, menyebabkan ketegangan meningkat di sekte makam dan dunia seni bela diri. Kemudian, scene berganti dengan memperlihatkan seorang pria bernama Luo Shihiu dari sekte perampokan makam yang ingin mengambil belati pemecah jiwa pemakan bunga yang tertancap di tebing. Setelah ia berhasil mendapatkan belati tersebut, tiba-tiba muncul monster air dan juga seorang wanita bernama Lin Suyao yang menyerang monster air. Kemudian, mereka berdua bergegas pergi dari tempat itu. Sesampai di tempat aman, Shihiu berterima kasih dan ia memperkenalkan dirinya kepada Suyao, namun Suyao tak mau memperkenalkan dirinya. Kemudian, Suyao bertanya tentang belati yang berada di genggaman Shihiu. Shihiu menjelaskan bahwa belati tersebut adalah belati pemecah jiwa pemakan bunga peringkat ketiga dalam daftar senjata dunia yang telah lama hilang. Melihat kehebatan dan keindahan belati tersebut, Suyao ingin membawa lari belati, namun Shihiu dapat menghentikannya. Kemudian, Suyao memperkenalkan dirinya bahwa ia adalah putri pimpinan sekte Mogong dan ia mengatakan bahwa belati tersebut semula berasal dari pihaknya. Namun, karena Shihiu tak mempercayainya, Suyao mencoba melarikan diri lagi sehingga terjadi kejar-kejaran di antara mereka berdua. Sementara itu di aula leluhur, terlihat sekte perampokan makam sedang berkumpul di sana dan pimpinan sekte memulai kompetisi praktek makam yang diikuti oleh para murid. Kembali ke Shihiu, ketika ia sedang berusaha merebut kembali belatinya, tiba-tiba terdapat salah satu murid menghentikannya, sehingga Suyao berhasil kabur membawa belati itu. Ternyata, kedatangan murid tersebut untuk memberitahu Shihiu bahwa kompetisi makam telah dimulai dan pimpinan sekte menyuruhnya untuk membawa Shihiu kembali. Shihiu awalnya tak mau kembali, namun setelah ia mengetahui bahwa pemenang kompetisi akan mendapatkan pedang kuno berdarah dingin, ia pun langsung bergegas untuk kembali. Sementara itu, para murid yang mengikuti kompetisi mereka semua gagal karena tak sanggup melewati rintangan dan jebakan yang telah dipasang. Tak lama kemudian, Shihiu tiba di sana dan ia mengamati situasi di sana. Setelah menemukan cara, ia pun beraksi sehingga ia berhasil mendapatkan pedang kuno berdarah dingin dengan mudah. Beberapa waktu kemudian, Shihiu keluar dari gua dengan pedang kuno berdarah dingin di tangannya, dan kemenangan Shihiu disambut dengan sorakan oleh semua anggota sekte. Setelah itu, pimpinan sekte mengumumkan kepada semuanya bahwa ia menjadikan Shihiu sebagai perampok makam, dan ia menyuruhnya untuk segera pergi ke makam Guzi serta menyerangnya. Rupanya, alasan pimpinan sekte melakukan itu tidak untuk merampok, melainkan untuk mengantisipasi sekte penjaga makam mencuri apa yang telah dipercayakan kepada mereka. Dan berdasarkan sistem leluhur, jika sekte perampokan makam mampu menyerang dan mendapatkan token penghancur makam yang dijaga oleh sekte penjaga makam, maka mereka akan menjadi Raja Makam. Setelah itu, pimpinan sekte dengan resmi menyerahkan pedang kuno berdarah dingin kepada Shihiu dan ia menegaskan sekali lagi tujuan mereka. Namun ternyata terdapat mata-mata di sana dan ia mengirimkan sebuah surat untuk memberitahukan tujuan keluarga Luo kepada keluarga Murong. Terlihat Murong yang memberitahu ayahnya, yaitu Murong Xian, bahwa sekte perampokan makam telah membuat persiapan untuk menyerang. Mengetahui hal itu, guna mempertahankan makam, Murong Xian akan menulis dekrit keempat klan serta penjaga makam Chu Yunxi untuk bersiap bertempur. Sedangkan Murong Ye, ia mengatakan kepada ayahnya bahwa ia ingin memimpin pasukan untuk pergi ke makam Guzi dan menghentikan sekte perampokan makam. Kemudian ia memberitahukan rencananya untuk menghadapi sekte perampokan makam.
Ia mengetahui bahwa Si Hyu memiliki lengan Hilin, yaitu senjata yang kuat. Dan karena ia khawatir tak dapat mengalahkan Si Hyu, ia akan meminta bantuan tuan muda Dugumo dari klan Hilin yang saat ini sudah hampir dapat menguasai lengan Hilin. Mendengar penjelasan putranya, Murongxian mempercayakan makam Gusi kepada putranya. Setelah itu, Murongxian mengirim dekret kepada Chu Yunxi yang berisi memerintahkan Chu Yunxi untuk mempertahankan makam dari serangan sekte perampokan makam yang akan menyerang. Di tempat lain, terlihat wajah hantu dari sekte penjaga makam sedang mengintai Sui Yao yang sedang makan. Dan tak disengaja, mereka melihat Si Hyu serta mereka mempunyai rencana untuk menangkapnya. Sedangkan Sui Yao yang mengetahui kedatangan Si Hyu, ia ingin pergi dari tempat itu, namun ia berhasil dihentikan oleh Si Hyu. Rupanya, Si Hyu menghentikan Sui Yao tidak untuk meminta belatinya karena sebelumnya keluarganya telah memberikan belati tersebut kepada keluarga Lin. Namun karena ia ingin mendapatkan permintaan maaf dari Sui Yao karena Sui Yao telah mengambilnya tanpa sepatah kata apapun. Oleh karena itu, Sui Yao meminta maaf kepada Si Hyu dan setelah mendapatkan permintaan maaf, Si Hyu bergegas untuk pergi. Setelah mereka berpisah, wajah hantu menghadang Sui Yao karena mereka ingin membawa Sui Yao kembali ke makam Gusi. Dan Si Hyu yang mendengar teriakan Sui Yao ingin menyelamatkannya, namun ia diserang oleh wajah hantu yang lainnya. Kemudian terdapat seorang pria yaitu teman Si Hyu bernama Man Feng datang di sana membantu Si Hyu melawan wajah hantu. Ternyata Man Feng sebelumnya telah diperintah oleh pimpinan sekte untuk menyerang makam bersama Si Hyu. Setelah berhasil mengalahkan wajah hantu, mereka menduga bahwa sekte penjaga makam telah mengetahui tujuan sekte perampokan makam karena wajah hantu sudah menyerang Si Hyu. Sementara itu, Sui Yao dibawa ke hadapan Murongye dan Murongye menjelaskan bahwa semua ini adalah rencana ayah Sui Yao karena ia ingin menjodohkan putrinya dengan Dugumo yang saat ini berada di makam Gusi untuk berlatih. Kembali ke Si Hyu, kini ia bersama Man Feng tiba di desa terakhir menuju makam Gusi. Desa tersebut adalah sarang pencuri karena perampok makam yang tertarik dengan harta karun di makam Gusi, mereka menetap di desa tersebut. Setelah itu, sambil beristirahat mereka bercerita satu sama lain. Ternyata selama ini Man Feng telah melakukan perjalanan ke utara dan selatan, bahkan ia pergi ke makam kuno sendirian. Sedangkan Si Hyu rupanya lengan healingnya berada di level 8 yang berarti kurang satu tingkat lagi untuk ke level 9. Dan agar Si Hyu dapat menguasai teknik lengan healing serta membuka kunci healing, Si Hyu hanya perlu menemukan seorang dengan darah beracun yang berada di makam Gusi, lalu membiarkannya menelan pil anti racun yang Si Hyu bawa. Kemudian, untuk menaklukkan 9 area di makam Gusi, mereka harus menemukan 6 fragmen peta yang berada di ruang utama 6 area terlebih dahulu, sehingga mereka dapat menemukan lokasi yang mereka cari. Tak lama kemudian, terdapat keributan yang ternyata disebabkan oleh pimpinan sekte Fahyu bernama Qin Shihai yang ingin merampok makam Gusi bersama anak buahnya. Mengetahui bahwa mereka akan menjadi penghalang, Si Hyu bersama Man Feng bergegas pergi terlebih dahulu selangkah lebih maju dari mereka. Beberapa waktu kemudian, Si Hyu bersama Man Feng tiba di depan pintu masuk makam Gusi, namun pintu tersebut telah ditutup oleh sekte penjaga makam. Oleh karena itu, mereka ingin mencari pintu masuk lainnya menggunakan teknik Venjin. Setelah mengamati area sekitar, Man Feng menyimpulkan bahwa nenek moyang mereka yaitu Luo Wuxi telah merancang area pertama di makam Gusi untuk menyalurkan aura jahat keluar, dan mereka dapat menggunakan jalan tersebut untuk masuk. Akhirnya, menggunakan pengetahuan dan kecerdasan Man Feng, ia berhasil menemukan titik di mana jalan masuk area pertama di makam Gusi berada. Namun tiba-tiba, Chu Yunxi muncul di hadapan mereka berdua dan terjadi perdebatan di antara mereka yang dilanjutkan dengan pertarungan. Sayangnya, Si Hyu terjatuh dari atas tebing karena didorong oleh Chu Yunxi, dan Man Feng juga melompat terjun untuk menyelamatkan Si Hyu. Sementara itu, Qin Shihai bersama pasukannya kini mereka berhasil membuka pintu masuk utama makam Gusi, dan Shihai menyuruh 4 anak buahnya untuk mengecek jalan itu terlebih dahulu. Setelah memasuki pintu masuk, mereka melihat seorang wanita yang berada di dalam peti mati yang sebenarnya ia adalah penjaga makam Gusi bernama Han Qianluo. Dan karena mereka menduga bahwa jalan yang mereka cari berada di balik peti, mereka pun menghancurkan peti, dan seketika Qianluo keluar dari dalam peti. Kemudian mereka berempat menyerang Qianluo, namun hanya dengan satu ujung kukunya Qianluo berhasil membunuh mereka berempat. Beberapa waktu kemudian, Qianluo menghadap Chu Yunxi dan ia memberitahu bahwa ia telah membunuh beberapa perampok sekte Fahyu. Sedangkan Chu Yunxi, ia memberitahu Qianluo bahwa sekte perampokan makam telah tiba di makam Gusi,
namun ia sudah melempar mereka berdua dari atas tebing. Dan ia menyuruh Hyun Luo untuk menjaga makam Gusi dengan cara apapun. Sementara itu, Shihyu berhasil selamat dengan bergelantungan di tangan Man Feng. Dan karena ia tak dapat bertahan, ia melompat ke batu datar, namun tiba-tiba ia terpleset masuk ke dalam sebuah lubang yang ternyata lubang tersebut adalah jalan menuju makam Gusi. Sedangkan Si Hai kini ia bersama pasukannya melakukan upacara pemakaman untuk pasukannya yang telah mati. Setelah itu, mereka melanjutkan perjalanan dan mereka menemukan banyak peti mati di sana. Kemudian, Si Hai menyuruh anak buahnya untuk mencari penjaga makam di dalam peti-peti mati yang ada di sana. Namun tiba-tiba ketika salah satu peti dibuka, terdapat sebuah jebakan yang mengakibatkan salah satu anak buah Si Hai terbakar. Waktu demi waktu berlalu, akhirnya seorang tangan kanan Si Hai menemukan sebuah cara dengan mengatur kembali posisi peti mati yang ada di sana menggunakan perhitungan konsultasi. Dan rupanya Man Feng juga mengetahui teori tersebut. Setelah berhasil mengatur posisi peti mati, terjadi sebuah gempa yang disertai terbukanya tempat fragmen peta berada. Kemudian, Si Hai bergegas mengambil fragmen peta, sedangkan Man Feng bersama Shihyu masih memantau mereka karena penjaga makam belum menampakkan wujudnya. Tak lama kemudian, Hyun Luo, sang penjaga makam akhirnya muncul dan ia menyuruh Si Hai untuk mengembalikan fragmen peta. Namun, karena Si Hai tak mau mengembalikan fragmen peta, pertarungan antara Hyun Luo dengan Sekte Fakyu pun tak dapat dihindarkan. Melihat Hyun Luo terjatuh akibat serangan Si Hai, Man Feng menolongnya, sedangkan Shihyu mencoba melawan Sekte Fakyu. Dan karena jumlah Sekte Fakyu banyak, mereka bertiga pun melarikan diri. Sedangkan Si Hai, ia tak mengejar mereka karena ia sudah mendapatkan fragmen peta. Ternyata Man Feng dengan Hyun Luo sudah saling kenal, dan Man Feng pernah berjanji kepada Hyun Luo untuk mengajaknya ke lembah tanpa gairah, itu tempat yang dapat membuat orang melupakan rasa sakitnya. Namun kini, Hyun Luo tak ingin pergi ke sana karena ia harus menyelamatkan ibunya yang ditahan oleh Choi Yun-si. Ternyata Choi Yun-si telah menggunakan ibu Hyun Luo untuk mengancamnya dan menyuruhnya untuk menjaga makam Gusi. Setelah itu, Man Feng merawat luka Hyun Luo dan Hyun Luo menceritakan kepada Shihyu bagaimana ia bersama Man Feng bisa saling kenal. Beberapa tahun yang lalu, Hyun Luo bersama ibunya dikejar oleh Choi Yun-si dan ibu Hyun Luo jatuh sakit. Pada saat Hyun Luo mencari obat-obatan di tebing, ia terpleset jatuh dan ia diselamatkan oleh Man Feng. Kemudian mereka saling berkenalan dan bercerita satu sama lain serta Man Feng mengajak Hyun Luo ke lembah tanpa gairah. Dan ketika Hyun Luo pergi untuk memberitahu ibunya serta mengajaknya ke lembah tanpa gairah, Hyun Luo tak dapat kembali menemui Man Feng karena Choi Yun-si telah menangkapnya. Lalu Choi Yun-si menggunakan ibu Hyun Luo untuk mengancam Hyun Luo melatih tangan beracun, yaitu teknik seni bela diri beracun yang paling mematikan. Mengetahui hal itu, Shihyu memberitahu Hyun Luo bahwa alasan Hyun Luo tak dapat menguasai teknik beracun karena teknik tersebut membutuhkan pil anti racun. Selain itu, alasan Choi Yun-si menyuruh Hyun Luo untuk mempelajari teknik tersebut karena ia ingin menggunakan darah beracun Hyun Luo untuk menguasai lengan Hinlin. Rupanya, sekte penjaga makam ingin membuka kunci Hinlin dan mendapatkan token penghancur makam yang dimana lengan Hinlin diperlukan untuk membuka kunci Hinlin. Kemudian, Man Feng menyuruh Hyun Luo untuk bergabung dengan sekte perampokan makam agar mereka dapat menyelamatkan ibu Hyun Luo. Dan akhirnya, setelah mereka meyakinkan Hyun Luo, ia mau bergabung dengan mereka. Setelah itu, mereka mengatur strategi untuk pergi ke pavilion tanpa bayangan, yaitu tempat ibu Hyun Luo ditahan. Rupanya, untuk pergi ke sana mereka harus melewati hutan hantu terlebih dahulu yang di sana terdapat fragmen peta. Sementara itu, Muroye membawa Suya ke hutan hantu untuk menahannya di sana sampai Dugumo selesai berlatih. Kemudian, ia meninggalkan Suyao di sana dan ia menyuruh Bell Demon untuk menjaga Suyao. Setelah itu, Suyao yang mengetahui tak ada penjaga di sana, ia ingin pergi dari tempat itu. Namun tiba-tiba Bell Demon yang tak menampakkan wujudnya menyuruh Suyao untuk kembali masuk ke dalam rumah. Dan karena Suyao tetap ngeyel, Bell Demon mengeluarkan suara loncengnya yang mengakibatkan Suyao terjatuh pingsan. Di tempat lain terlihat Dugumo sedang berlatih lengan Hinlin. Ternyata sebelumnya Dugumo menolak perintah Muroye untuk berlatih lengan Hinlin karena sebelum ayahnya meninggal, ayahnya menyuruh Dugumo untuk tidak mempelajari lengan Hinlin dan fokus menjaga makam. Kemudian Muroye mengetahui bahwa Dugumo menyukai Suyao karena di rumah Dugumo terdapat lukisan Suyao. Maka dari itu Muroye memberitahu Dugumo agar Dugumo bisa mendapatkan Suyao, ia harus menguasai lengan Hinlin. Karena dengan lengan Hinlin, pasti ayah Suyao membiarkan putrinya untuk menikahi Dugumo agar Dugumo bisa memperkuat sektenya. Oleh karena itu, akhirnya Dugumo mau untuk mempelajari lengan Hinlin dan melakukan apapun asalkan ia bisa menikah dengan Suyao.
Sementara itu, Si Hyu bersama kedua temannya kini mereka sedang beristirahat di tepi sungai karena hari sudah malam. Kemudian, Si Hyu menanyakan siapa penjaga makam hutan hantu kepada Hyun Luo, karena sebelumnya Hyun Luo adalah anggota sekte penjaga makam. Dengan sedikit yang ia ketahui, Hyun Luo memberitahu mereka berdua bahwa penjaga makam hutan hantu adalah Hyu Yuling yang biasa disebut Bell Demon. Hyu Yuling adalah salah satu dari 4 kejahatan Pulau Setan Suara yang ahli dalam seni bela diri. Dan rupanya ia telah membunuh banyak orang untuk kesenangan sehingga ia ditahan oleh pemerintah. Namun karena pemerintah memiliki kesepakatan dengan sekte penjaga makam, Murongye membebaskan Hyu Yuling dan ia memanfaatkan Hyu Yuling untuk menjaga makam guna melindungi harta karun yang ada di sana. Setelah itu, Si Hyu pergi untuk tidur terlebih dahulu, sedangkan Hyun Luo ia menceritakan kepada Man Feng bagaimana ia tertangkap Choi Yun-si sewaktu dulu. Ketika ia pulang ke rumah, ia menemukan ibunya yang telah ditahan oleh Choi Yun-si beserta anak buahnya. Choi Yun-si akan melepaskan ibu Hyun Luo jika Hyun Luo mau mempelajari tangan beracun darinya. Dan karena Hyun Luo ingin ibunya selamat, tak ada pilihan lain, ia mengiyakan tawaran Choi Yun-si, kemudian ia dibawa ke makam Gusi. Setiba di sana, Choi Yun-si memaksa Hyun Luo untuk menelan sebuah pil, dan seketika Hyun Luo merasakan sakit pada tenggorokannya. Semenjak itu, muncul sebuah ketakutan pada diri Hyun Luo. Mengetahui hal itu, Man Feng mengeluarkan kata-kata buayanya dengan mengatakan ia akan selalu berada di sisi Hyun Luo, tak peduli apapun yang terjadi. Keesokan harinya di Istana Bunga Sakura, terlihat putri mahkota bernama Ying Sue sedang mendandani dirinya karena ia akan menemui seorang yang ia cintai, yaitu Murongye. Dan meskipun ia mengetahui akan ada gosip karena seorang putri mahkota pergi ke rumah Raja Makam untuk melihat Murongye, ia tetap pergi ke sana. Setiba di rumah Raja Makam, Ying Sue disambut oleh Murongxian. Ying Sue mengatakan kepada Murongxian bahwa kedatangannya di sana untuk melihat Murongye. Namun ternyata Murongye tak ada di rumah karena belakangan ini ia pergi ke makam Gusi untuk memberi petunjuk dalam menjaga makam. Oleh karena itu, Ying Sue bergegas pergi dari rumah Raja Makam. Tak lama kemudian, terdapat seorang pelayan mendatangi putra mahkota untuk memberitahunya bahwa Ying Sue yang seorang putri mahkota telah mendatangi rumah Raja Makam. Mendengar hal itu, putra mahkota sedikit marah karena mengetahui bahwa Ying Sue merendahkan dirinya sebagai putri mahkota. Dan juga keluarga kekaisaran tak akan bisa menikahi seseorang dari sekte makam. Sedangkan Ying Sue kini ia merenung ditemani kedua pelayannya karena Murongye pergi tanpa berpamitan dengannya. Salah satu pelayannya menduga bahwa Murongye sengaja menjauhi Ying Sue karena ia sadar bahwa ia tak sanggup melawan putra mahkota yang menentang hubungan mereka. Selain itu, si pelayan menduga bahwa Murongye ingin menjauhkan Ying Sue dari gosip yang tidak enak tentang hubungan mereka. Meskipun begitu, Ying Sue tak menyerah dan ia malah mendoakan Murongye agar ia mendapat berkah. Sementara itu, Choi Yun-si memarahi anak buahnya karena mereka tak berhasil menemukan keberadaan Hyun Luo dan juga keberadaan sekte Fakyu. Tak lama kemudian, Murongye datang di sana dan ia memarahi Choi Yun-si karena tak becus menjaga area pertama serta ia telah kehilangan darah beracun yaitu Hyun Luo. Dan ia khawatir jika Hyun Luo berada di pihak sekte perampokan makam karena Si Hyu bisa saja membantu mengkatalis darah beracun sehingga Si Hyu dapat menguasai lengan Hilin sepenuhnya. Kini, sekte Fakyu menemukan bekas api unggun Si Hyu dan yang lainnya, kemudian mereka bergegas pergi untuk menyusul Si Hyu. Sedangkan Si Hyu dan kedua temannya, mereka tiba di area kedua makam Gusi yaitu hutan hantu. Di sana, mereka menemukan tengkorak yang bergelantungan di pohon karena orang kuno mengira nenek moyang mereka berasal dari pohon. Dan orang-orang mati di atas pohon disebut sosok hantu, serta orang-orang yang dimakamkan di sana adalah penjaga makam Gusi. Kemudian mereka menemukan tengkorak yang tergeletak yang di sampingnya terdapat fragmen peta. Oleh karena itu, mereka mengetahui bahwa tengkorak tersebut adalah senior sekte perampokan makam. Kini, Suyayo yang sudah tersadar keluar sambil mengomel meminta makanan kepada Bell Demon karena ia kelaparan. Dan ternyata Bell Demon sudah menyiapkan makanan, serta setelah mengetahui bahwa orang yang menjaga tempat itu adalah Bell Demon dari Pulau Setan Suara, Suyayo menjadi takut dan ia bergegas untuk memasuki rumah. Kembali ke Si Hyu bersama kedua temannya, mereka kebingungan karena mereka kembali ke tempat semula meskipun mereka sudah menggunakan kompas untuk petunjuk arah. Ternyata kompas tersebut tak dapat berfungsi dengan baik karena terdapat medan magnet besar yang berada di bawah tanah. Meskipun begitu, Si Hyu menemukan sebuah ide agar mereka tak tersesat dengan cara menggunakan akar pohon untuk patokan arah, karena akar pohon pasti menuju ke sungai. Tadi sengaja mereka menyenggol sebuah lonceng yang ternyata lonceng tersebut telah dipasang oleh Hyu Yuling agar ia mengetahui jika ada yang datang. Kemudian Hyu Yuling yang mengetahui kedatangan mereka, ia pun menanyakan identitas mereka. Setelah memperkenalkan dirinya, Si Hyu yang sekilas melihat Hyu Yuling, ia mengejarnya sehingga ia terpisah dengan temannya.
Tak lama kemudian, Hu Yuling mengeluarkan suara loncengnya yang mengakibatkan Man Feng bersama Qian Luo pingsan. Setelah itu, ia menghampiri mereka dan rupanya ia mengenal Qian Luo. Sementara itu, Sui Yao kembali mengomeli Hu Yuling dan menyuruhnya keluar untuk bertarung. Namun, karena ia tak mendengar jawaban dari Hu Yuling, ia pun keluar dari rumah. Kemudian, ia kembali mengomel serta mengatakan bahwa ia tak akan pernah mau menikah dengan Du Gumo dan ia akan menikah dengan pria berikutnya yang ia lihat. Dan tak lama kemudian, si Hyu muncul di hadapan Sui Yao.